Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini dalam rangka menyambut Idul Adha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua macam hukum kurban. Dua macam hukum kurban. Jadi ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Kurban yang wajib adalah kurban karena ada nazar. Jadi ketika berkurban ada nazar, maka kurban yang sunnah menjadi wajib. Sedangkan kurban yang sunnah, kurban yang tidak disertai dengan nazar ataupun wasiat. Jadi memang hukum asal dari kurban ini adalah sunnah muakkadah. Tetapi ketika ada nazar, maka berubah menjadi wajib. Ya, itu. Ya. Perbedaannya adalah kalau kurban wajib, maka yang berkurban tidak boleh meminta bagian apapun dari hewan kurbannya dan juga ahli warisnya. Jadi umpamanya ada seorang ayah berkurban karena nazar, maka sang ayah, istri dan anak-anaknya juga tidak boleh meminta bagian sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Tapi semuanya disedekahkan. Nah, kalau hewan kurban yang sunnah, maka dianjurkan untuk mencicipi meskipun sedikit. Karena sekali lagi ini yang harus betul-betul kita pahami dan jangan sampai berubah, bahwa kurban itu adalah ibadah. Ya, kemarin sudah kita bahas pengertiannya yang disebut dengan al-udhiyah itu atau kurban itu adalah dzabhu hayawanin makhsusin fi waqtin makhsusin bi niyatil qurbah. Menyembelih hewan kurban tertentu pada waktu tertentu dengan niat apa? Dengan niat beribadah. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban niatnya harus mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mendekatkan diri itu ibadah. Jangan sampai kurban itu lebih dominan unsur non ibadahnya, sehingga mulai dari yang menyembelih, panitianya, tata cara penyembelihan, acara penyembelihan, itu jangan sampai lebih dominan non ibadahnya. Ya, jangan sampai, karena ini adalah ibadah, begitu. Nah, jadi ini semua harus betul-betul kita perhatikan, karena banyak panitia yang sudah setiap tahun melaksanakan kurban, lalu kemudian lebih mementingkan hal-hal teknis ketimbang alasan ibadahnya, sehingga akhirnya kurban berubah menjadi RPH dadakan di halaman masjid, kan begitu ya. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar potong sapi tanpa ada unsur ibadahnya, tuntunan ibadahnya, hanya berkaitan dengan masalah teknis dan semuanya diatur secara teknis, maka bisa jadi nilai ibadahnya akan bergeser, kan gitu. Nah, jadi hal-hal yang teknis di dalam pelaksanaan kurban tetap harus dibalut, didasari, diarahkan oleh ibadah. Itu, ya. Jadi ruh kurban itu adalah beribadah, dan ini mewarnai seluruhnya. Nah, subhanallah muslimin rahimakumullah, ini adalah hukum berkurban. Jadi ada yang wajib, ada yang
ada yang sunnah. Nah, kemudian berkurban untuk almarhum atau almarhumah, ini juga sering ditanyakan, bolehkah begitu ya? Bolehkah kita berkurban untuk almarhum dan almarhumah? Kalau kita melihat dalam mazhab Imam Syafi'i, maka ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Coba perhatikan, dalam satu mazhab saja ada dua pendapat, tapi nggak ada tuh bikin perpecahan, bikin gesekan begitu. Karena ilmunya sudah dibawa dengan adab, ya, ilmunya sudah diwarnai dengan adab. Jadi ilmu itu isinya, kendaraan yang membawanya adab. Nah, itu ciri khas daripada ulama salafun saleh. Kalau ada orang pinter nggak pakai adab, nggak manfaat ilmunya, meskipun pinternya luar biasa. Buktinya dunia ini nggak akan semakin benar kalau hanya diatur oleh orang pinter, betul nggak? Nah, dunia kalau mau benar mesti diatur oleh orang benar, kan begitu. Nah, jadi coba kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i saja ada dua pendapat. Yang pertama, Al-Imam Ar-Rafi'i. Siapa? Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan tidak sah. Tidak sah kurban atas nama almarhum dan almarhumah jika tidak ada wasiat dari almarhum dan almarhumah. Jadi Imam Rafi'i mengatakan tidak sah kalau tanpa wasiat. Kalau pakai wasiat boleh nggak? Boleh. Nah, kalau kurbannya wasiat boleh nggak minta? Tidak. Wajib. Nggak boleh. Ya. Kalau kurban atas nama almarhum dan ada wasiat, maka itu juga tidak boleh minta sama sekali. Baik itu. Karena di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i dikatakan li ta'adzuril izni, karena tidak bisa kita meminta izin kepada almarhum. Betul ya? Gimana minta izin sama orang yang sudah meninggal gitu? Minta izin sekian gitu. Nah, jadi itu pendapat yang pertama Imam Rafi'i. Pendapat yang kedua adalah Al-Imam Al-Ubadi. Al-Imam Al-Ubadi mengatakan kurban atas nama almarhum dan almarhumah itu diperbolehkan meskipun tanpa wasiat. Nah, lalu mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang mana kira-kira? Yang boleh apa yang nggak boleh? Nah, boleh nggak dua-duanya? Ada orang bilang kurban untuk almarhum tidak sah, betul nggak? Silakan, begitu ya. Nah, kalau antum misalkan saya kurban buat almarhum, sah menurut saya, boleh nggak? Boleh, silakan. Yang salah yang enggak kurban. Yang mampu tapi enggak kurban. Setuju ya? Setuju nggak? Yang bilang kurban buat almarhumah tidak sah, silakan. Yang bilang kurban untuk almarhum sah tanpa wasiat juga silakan. Yang salah orang mampu enggak kurban. Sepakat kita ya? Baik. Ini adalah hukum kurban bagi almarhum dan almarhumah. Jadi kalau Anda tanya antum, apa kesamaan antara kurban yang hukumnya wajib dengan kurban sunnah tapi atas nama almarhum dan almarhumah? Kesamaannya apa? Apa kesamaannya? Hah? Kurban wajib sama kurban sunnah yang atas nama almarhum dan almarhumah, kesamaannya apa? Sama-sama apa? Sama-sama kurban. Ya, iya benar, sama-sama kurban. Bukan itu maksudnya. Ya sama-sama kurban benar. Di kurban wajib, kurban sunnah. Bukan itu maksudnya. Sama-sama nggak boleh minta. Baik dong. Kurban wajib, kurban sunnah atas nama siapa? Almarhum. Itu samanya nggak boleh minta bagian. Gitu. Meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan boleh kalau buat almarhum boleh minta, tapi yang kita amalkan nggak usah. Kalau buat almarhum lebih baik kita sedekahkan semuanya supaya pahalanya bulat.
masa buat orang tua disisain pahala buntut, kan begitu. Pahanya diambil, hatinya diambil, buat almarhum nih. Ini korban atas nama siapa? Almarhum ayah saya. Oh iya. Tapi saya minta paha 2 belakang, terus paha depan 1, sapinya utuh, nah ini hatinya utuh, dagingnya 3 kilo. Ya Allah. Cuma dapat pahala buntut doang untuk orang tuanya. Kalau buat orang tua, sedekahin semuanya, ya, sedekahin semuanya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, kalau sudah kita tahu mengenai hukum berkurban, nah sekarang bagi yang berkurban ini supaya pahalanya sempurna juga disunnahkan untuk menyaksikan. Kalau ada yang mau tanya tulis, ya. Kalau ada yang mau tanya tulis saja. Bagi yang berkurban sunnahnya menyaksikan, datang, menghadiri. Kalau nggak sanggup menyaksikan penyembelihan karena takut lihat darah, umpama menghadiri. Dan ini nanti ada doanya di sini, ya. Nah ini ada doanya di sini. Hadisnya riwayat Jabir. Hadis riwayat Jabir. Nah ini, ya. Jadi pada saat menyembelih disunahkan untuk menghadiri penyembelihan. Doanya itu hadis Jabir. Doanya bagaimana? Allahumma minka walaka. Jadi kalau perlu kita tulisin, ya. Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Gitu. Itu yang siapa tuh? Yang punya hewan kurban. Jadi misalkan disebutin, ini sapi atas nama fulan bin fulan, oh itu sapi saya tuh, misalkan ya. Pas mau disembelih, angkat tangan, Allahumma minka walaka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Terus baca doa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jadi ibadah kurban kita menjadi ibadah kurban yang khusyuk, ya. Ini makanya pentingnya mempertahankan bahwa ibadah kurban itu harus betul-betul ibadah, bukan sekedar menyembelih seekor sapi atau seekor kambing. Kemudian jamaah rahimahullah, kita masuk lagi pada masalah yang juga sering dipertanyakan mengenai bagaimana sahnya memotong hewan kurban, ya. Anda pengen nanti di antara ini ada yang bisa potong kambing, ya. Kalau perlu nanti anak Aswaja ini ada perwakilan yang sembelih kambing nanti di belakang. Ada yang siap nggak? Hah? Ya, insya Allah kita kasih tahu dulu, ya, ilmunya begini. Sebetulnya sederhana. Ada yang mengatakan pernah Anda dapat cerita satu masjid tumpar karena apa? Karena ada yang bilang itu dagingnya daging bangke, katanya. Padahal sapinya ada berapa? Ada 8 atau berapa? Itu dagingnya daging bangke. Masya Allah, 8 sapi dibilang bangke. Coba, kalau nggak pucat itu yang panitia sama korban. Ya. Alasannya apa coba alasannya? Karena motongnya dari bawah, pakai sistem ditarik. Kan kalau motong itu ada 2 syarat. Ini mah nggak ada aturannya. Ini mah cuma pengalaman orang yang motong aja. Ada yang ditarik itu dari bawah ke atas, megang goloknya ke belakang yang tajamnya. Ada juga teknik dorong, ya. Kalau dorong dari atas, gitu, bukan dari bawah. Dari bawah kan begini, ya. Dari atas begini dorong, ya.
Nah, itu katanya dari bapak itu bangke itu. Wah, masya Allah. Padahal di dalam Islam nggak ada itu aturannya harus dorong, harus tarik, nggak ada. Itu cuma teknik aja. Yang cocok tarik ya silakan, yang cocok dorong silakan, mana yang nyaman silakan. Cuma yang harus diperhatikan ini dia. Yang harus diperhatikan. Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Ya, Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i yang wajib putus itu adalah tenggorokan dan kerongkongan. Al-hulqum wal mari. Tenggorokan dan kerongkongan. Dua saluran besar di leher binatang di sini. Itu yang wajib putus. Kalau nggak putus, keburu mati, berarti apa? Oke. Makanya orang sembelih itu jangan main asal cepat aja, pres, misalkan gitu ya. Belum tentu benar. Bagus cepat ya, memang sunnahnya cepat gitu, tapi bukan terburu-buru. Terus gitu, dia dulu udah sah belum nih? Udah sah baru ada. Jadi yang wajib putus apa? Dua kerongkongan. Dua kerongkongan. Satu tenggorokan dan satu kerongkongan. Dua saluran. Yang afdol 4. Hulqum, meri, jadi tenggorokan, kerongkongan, sama wajadan. Wajadan itu kalau antum melihat orang motong di sini, begitu motong ada darah ngalir kanan kiri, nah itu namanya wajadan. Dua saluran darah, satu keluar dari jantung, satu masuk ke jantung. Itu salurannya gitu tuh, ya. Satu keluar, satu masuk, gitu. Satu keluar dari jantung dipompa, satu masuk ke jantung. Kalau bahasa biologinya ada vena, ada arteri, ya. Ada vena, ada arteri. Kalau itu putus juga sempurna sembelihannya. Tapi antum kalau misalkan ada orang yang beli, nggak keluar darah nih, ya, karena kirinya nggak putus, tapi kerongkongan tenggorokan putus sempurna, sah nggak? Sah nggak? Perlu nggak kalau diangkat? Perlu nggak diputusin lagi dengan jangan? Udah sah kok, begitu, ya. Baik tuh. Nah, jadi itu kadang-kadang sangat mengganggu. Dan ini bagi yang mau belajar menyembelih, ini yang paling penting. Kalau teknik silakan diatur masing-masing, dipilih, ya. Tapi yang penting pada saat menyembelih, bacaannya tahu, caranya tahu, sunnahnya bagaimana. Jadi sunnahnya itu kita kalau menyembelih menghadap kiblat. Umpamanya ke sini, kiblat kita ke sini, berarti nanti menyembelih sapi itu menghadap ke arah sini. Yang sembelihnya menghadap ke sini, ke kiblat, ya. Itu sunnahnya. Bayangkan kalau bukan kurban, ada kemana aja boleh kan? Wah, repot ngadep kiblat begitu. Udah kita praktis aja. Nah, ini harus dihindarkan. Gak boleh begitu. Gak boleh, ya. Jadi panitia kurban itu bukan penguasa hewan kurban, tapi panitia kurban adalah pemegang amanah dari peserta kurban. Jadi memang ada kejadian begini. Peserta kurban ini misalkan di Jakarta, panitianya di luar Jakarta, ditransfer uangnya. Bapak panitia, saya dari Jakarta mau transfer, niat saya kurban kambing. Niat saya kurban kambing. Transfer, sampai transfer, dibeliin. Ternyata laporan, Pak, Bapak kurbannya nggak jadi, kami beliin kambing. Kami jadiin sapi aja. Soalnya kelompok 3 kurang 1. Gimana Pak? Boleh nggak begitu? Sapinya dibeli. Boleh nggak begitu? Nggak amanah ke manusia. Loh, kan yang lebih bagus bukan masalah. Makanya agama jangan pakai logika. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau yang kurban pengen kambing, ngasih duit, panitia wajib beliin kambing.
Boleh nggak tanpa bilang, tanpa minta ridhonya dia masukin ke sapi yang kurang satu? Boleh nggak? Nggak boleh begitu. Karena panitia itu adalah wakil dari peserta kurban. Nah, kalau panitia ini maksimal melaksanakan kurbannya, maka insya Allah yang tidak mampu berkurban dari panitia itu akan mendapat pahala yang sama dengan para peserta kurban. Coba. Makanya Aswaja kalau diminta tolong Idul Adha semangat ya. Mudah-mudahan kita jadi tahun depan korbannya. Amin. Setuju nggak nih? Sama ya. Nanti tunjuk aja siapa yang sembelihnya. Ampun gitu. Nah, kita bantu Idul Adha itu. Begitu. Dan nggak boleh ada bahasa jatah. Panitia ini jatah panitia nih, jatah panitia. Kalau jatah kau udah taklim kita beberapa tahun yang lalu, ya. Ini jatah panitia ini, nggak boleh ada bahasa jatah. Karena kalau jatah itu kan dia kerja dikasih bayaran, kan begitu Pak. Nah kata Nabi nggak boleh hewan kurban itu dikomersialisasikan Pak. Apapun nggak boleh dikomersilkan. Mau jatah, mau upah, mau komisi itu nggak boleh. Contoh, Pak, Bapak bisa nggak bantu saya potong di sini? Oh boleh. Gini aja Pak, kalau sama saya sih simpel, saya sama-sama nolong deh. Kita supaya enak sama enak kan gitu. Cakep nggak mau? Cakep nggak? Cakep nggak gitu? Cakep ya. Kita biar sama-sama enak Pak, kita bikin simpel aja. Bagaimana Mas? Saya bantu Bapak, saya sembelih semua sapi. Bapak nggak usah bayar saya spesial pun. Oh, mantap juga nih. Yang penting kulit semua buat saya. Setuju? Wah. Kata ketua panitianya, ini baru ini kurban yang efektif, ekonomis, efisien, batal pahala kurbannya. Mau efektif apa mau dapat pahala? Nah makanya sekali lagi baliknya ke prinsip awal. Ini mah masalah kurban, nggak ada rugi, nggak ada untung. Kita nyari apa? Nyari pahala. Jadi kalau yang motong itu minta bayarannya kulit, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau yang motong dikasih duit sama panitia, boleh nggak? Boleh ya. Nih upah nih motong, ya udah makasih gitu. Terus kulitnya ada yang mau, mau nggak kulit? Boleh. Hadiah nih, boleh nggak? Boleh. Judulnya hadiah. Buat panitia juga nggak boleh bahasa jatah. Jatah saya mana panitia? Harusnya boleh hadiah. Nanti insya Allah ada hadiah untuk panitia. Apa bedanya jatah sama hadiah? Jatah kalau nggak dapat nuntut nggak? Nuntut ya. Nama saya ada kok di panitia, kenapa saya nggak dapat? Ya, saya paling capek mecahin pala. Yang lain udah nggak mau. Saya ini kayak kampak nih sendirian mecahin pala. Nyacap tulang, ya, sampai kampak pada copot, ya, bentuk pada hancur. Pas pulang dapat 2 kantong, saya buka, kuping, kerongkongan, tenggorokan, sama gigi 4. Jadi besok saya nggak mau jadi panitia lagi nih. Masa saya paling capek jatahnya dapat segini? Itu kalau apa? Kalau jatah. Tapi kalau hadiah, niatnya hadiah. Oh ada hadiah buat panitia. Dapat? Terima nggak? Nggak dapat? Kapok? Dapat alhamdulillah. Nggak dapat? Namanya hadiah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Karena tujuan kita jadi panitia bukan dapat daging, tapi dapat pahala. Kalau ngarepin daging, ini bedanya. Yang ngarepin daging, peserta panitia hanya ngarepin daging nih, dapat ya daging 3 kilo, 5 kilo, berapa hari habis? Ya, 2-3 hari habis. Udah, jangan ngarepin pahala dari Allah. Kan dia mintanya apa? Daging. Udah dapat belum?
Tapi yang ngarepin pahala dicatat pahalanya sama Allah. Walaupun dia belum bisa berkorban, belum mampu berkorban, dia ikhlas membantu ya sebagai panitia, pahalanya dicatat oleh Allah sama, dosanya diampuni sama kayak peserta korban. Dapat lagi kan? Dapat juga. Dunia akhirat dapat nggak? Dapat. Jadi mendingan mana niatnya? Mendingan niat tadi yang niat pahala. Paham tuh? Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah kulit yang sering diperdebatkan, ya masalah kulit, tapi alhamdulillah di sini sudah jelas. Masalah kulit biar antum tahu, pada prinsipnya tidak boleh dikomersialisasikan, itu prinsipnya. Artinya nggak boleh dijual beli, nggak boleh ya, sebagai upah, sebagai jatah atau diperjualbelikan. Lalu ada kondisi di mana kayak kulit gini, nggak ada yang mau memanfaatkan. Kulit ini nggak ada yang memanfaatkan. Dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau, begitu. Ya, nanti jadi busuk. Bagaimana caranya? Kan saya mubazir. Nah, dalam kondisi tidak ada yang mau memanfaatkan, boleh diuangkan. Boleh diuangkan. Anda pakai bahasa bukan dijual. Karena kalau dijual itu ada bicara untung, ada bicara rugi, kan begitu ya? Jual rumah. Nah, ada modal, ada untung, kan begitu. Beda dengan diuangkan. Kalau diuangkan ditukar sama uang, mau untung mau rugi nggak peduli, kan begitu. Nah, boleh diuangkan. Ini berapa nih 51 ini? Udah bayarin deh. Yang wajar aja, misalnya 500.000 kayak 600 kayak ambil. Duitnya dapat 600.000. Buat apa nih duitnya? Duitnya itu pendapat yang Anda rekomendasikan adalah jangan dipakai untuk kebutuhan yang konsumtif. Jadi duit buat jual, hasil jual, bukan jual apa? Hasil menguangkan kulit tadi jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Contoh, uang hasil kulit tadi ditukar dengan uang tadi, diuangkan tadi kulitnya, boleh nggak dibeli nasi bungkus panitia? Nasi bungkus panitia boleh nggak? Konsumtif nggak itu? Konsumtif. Boleh nggak dibeli air? Air. Nggak boleh. Dibeli snack? Nggak boleh. Tahu isi? Nggak boleh. Kopi jahe? Nggak boleh. Ya. Bolehnya apa? Bolehnya jadiin benda yang kemanfaatannya sama sifatnya dengan kulit. Kulit itu kemanfaatannya lama kan? Lama, dibikin bentuk kan setahun belum jebol kan begitu. Nah makanya beliin barang yang kemanfaatannya lama. Contohnya apa? Karpet masjid boleh nggak? Nah gitu. Kipas angin nih boleh nggak? Boleh. Mikrofon, nah gitu. Baik tuh. Ya. Jadi memang karena masih ada aja yang jual-jual itu sembarangan gitu. Nah, makanya yang harus kita betul-betul jaga adalah bahwa kurban ini harus kita jaga tetap sebagai ibadah. Nah tadi kembali kepada cara motong tadi. Jadi yang harus putus apa tadi? Kerongkongan dan kerongkongan. Kanan kiri nggak putus sah nggak? Sah ya. Tapi yang sempurna gimana? Putus semuanya. Dari bawah boleh? Dari atas boleh? Boleh. Nah makanya yang menyembelih jangan sembarangan juga. Ya, yang menyembelih juga jangan yang sembarangan. Kalau jakal udah pasti ahli, betul nggak? Jakal ahli, ya nggak? Kalau dia motong tiap hari, ya kan? Kalau ustadz motongnya tiap apa? Tiap tahun, setahun sekali. Hebatan mana jakal? Nah, yang motong korban nih, hebatan mana? Ustadz sama jakal? Hebatan mana? Hebatan jakal. Jakal beres kan begitu. Kalau Ustaz kan lama Ustaz. Al-Fatihah. Ustaz lama. Boleh nggak begitu? Nggak boleh lagi-lagi. Ini bukan RPH, ini kurban. Nih, anak kasih hadisnya. Coba kita lihat. Ya, kurban ini kita kembali kepada dalil dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kalau pakai komputer ini nggak ketemu. Nah,
Ustaznya langsung ketemu. Ya, jadi dari hadisnya begini, Rasulullah SAW saqa mi'ata mudnatin hadiah lil haram. Ya, belum ketemu di sini. Oke, apalan aja deh, sama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suatu hari beliau menuntun, coba lihat seriusnya salafus soleh dulu. Yang punya hewan kurban, dia samperin hewan kurbannya masing-masing. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat ada satu orang mau korban, ditarik-tarik itu, apa namanya, ya jurru udhiyatahu, hewan kurban ditarik asal begitu. Langsung dideketin sama Sayyidina Utsman, dihajar pakai busurnya. Orang ini, Sayyidina Utsman kan orangnya lain ya. Diajar gitu. Ente kalau mau kurban yang diterima, jangan begini caranya ke binatang, kira-kira begitu. Tapi caranya dituntun. Nah, jadi dituntun dengan baik, coba. Dituntun dengan baik. Kalau di RPH kan belum tentu ya. Ajar-ajar aja. Nah, kalau kurban begitu. Nabi Muhammad SAW beliau pernah berkorban 100 ekor unta di Masjidil Haram. Itu beliau sendiri yang ngawon tuh, coba 100 ini aman sama Nabi itu sampai tempat penyembelihan. Saking pengen diterimanya, masya Allah, Nabi besar Muhammad SAW masih nyontohin begitu, masih berharap hewan kurbannya di. Kira-kira kalau Nabi yang kurban diterima nggak? Pasti. Tapi kenapa Nabi masih nuntun? Coba. Itu kasih contoh sama kita bahwa para peserta kurban ini kalau berkurban itu lihat mana sih binatang saya ini yang mana begitu. Ya. Mana hewan kurban saya itu? Masya Allah, itu mudah-mudahan itu diterima oleh Allah begitu. Jadi jangan sampai ada bahasa, nah saya mau lihat tahun korban lah, mau hitam, mau putih, mau belang, mau kurus, mau tinggi, ya. Saya nggak peduli, yang penting makin aja bersedekah, yang penting saya lihatnya. Allah juga tahu, tak boleh begitu kurban, nggak boleh. Karena apa? Karena ada kisah Habil dan Qabil. Ingat Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam. In qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar dalam Al-Qur'an. Dua-duanya sama-sama berkorban. Habil kurbannya diterima, Qabil kurbannya enggak diterima. Kenapa coba? Berarti enggak semua yang korban diterima, kan begitu. Betul enggak? Nah, enggak semua korban yang diterima. Berarti kan kita harus betul-betul berkorban ini. Niatnya harus betul-betul, sunnahnya harus betul-betul supaya korban kita diterima oleh Allah. Hanya kalau korban jangan cuek, betul-betul ya Allah ini korban saya terima ya Allah. Saya pengen dengan korban ini kau hapus dosaku, jadikan ini kendaraanku yang membawaku ke dalam surga. Kan begitu. Dan jadikan setiap helai bulunya ini adalah pahala untukku. Serius. Nabi menuntun 100 ekor unta. Kemudian Nabi menyembelih sendiri ontanya itu dengan tangan. Dia di Syarifah, Naifan Wasitin, sekitar 63 sampai 69 ekor. Nabi Muhammad SAW nahar sendiri. Nahar itu beda dengan zabah. Kalau nahar buat ontak yang leher panjang. Kalau nahar nggak pakai direbahin, langsung dipotong aja di bawahnya. Itu namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah itu inhar, itu nahar. Nahar itu memotong di bagian bawah leher ontak, ya, set gitu. Jadi ontak nggak ada yang potongnya dari atas, ya, nggak ada. Tapi dari bawah disobek, set. Nah itu nahar. Kalau zabah itu untuk sapi, untuk kambing, itu zabah. Dipotong betul di leher sini, dekat kepalanya ya. Kalau nahar di bawah, begitu. Nah, jadi Nabi
itu memotong 63 sampai 69 dengan tangan beliau sendiri. Lalu kemudian coba perhatikan. Kemudian summa a'ta mudiyatahu li Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menyerahkan pisaunya ke siapa? Ke siapa yang diserahkan? Orang sembarangan enggak? Coba lihat, orang sembarangan enggak? Kan bisa saja hadisnya bilang li rajulin, untuk atau kepada seseorang, nggak tahu gitu kan? Li rajulin gitu, kepada seseorang. Tapi dalam hadisnya jelas disebut, kemudian Rasulullah memberikan pisau beliau di Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyembelih sisanya. Jadi yang paling afdal dalam ibadah kurban, yang menyembelih ini adalah yang faham tentang hukum-hukum kurban, yang faham tentang adab-adab menyembelih, ya. Dan juga kalau bisa yang memotong itu kita usahakan orang yang kita bisa bertabarruk, gitu. Seperti sahabat. Sahabat kan sebetulnya bisa saja memotong kan, nggak usah Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah yang memotong? Karena sahabat ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad. Kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini juga sahabat yang terkemuka, karena juga ini bukan orang biasa, ilmunya juga luar biasa. Bahkan dalam hadis dikatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku ini kotanya ilmu, pintunya itu Sayyidina Ali. Nah, jadi Nabi menyerahkan amanah motong itu nggak ke orang sembarangan. Nabi Muhammad kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya, Sayyidina Ali dikasih gitu. Pak itu. Nah, jadi kalau mau motong ada jakal hebat, nggak ahli profesional, ada ustaz, ya. Pakai yang mana? Pakai yang mana? Sama-sama bisa. Pakai yang mana? Nah, gitu. Jadi supaya pakai ustaz, supaya kita bisa dapat berkahnya dari beliau kan gitu ya. Biasain seperti itu. Biasa. Baik tuh. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kasih ke depan. Nah, sambil menunggu dikasih ke depan, Anda mau sampaikan lagi yang terakhir, adab-adab Idul Adha. Mudah-mudahan aswaja jamaahnya bisa laksanakan tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adab-adab sholat Idul Adha. Yang pertama masalah takbiran, ya, masalah takbiran. Takbiran ini kalau Idul Adha diawali dari malam takbiran. Berarti kalau besok rencananya nih, kalau jadi Idul Adha hari apa? Jumat, ya. Hari Jumat berarti mulai takbiran malam Jumat, ba'da maghrib, ya. Ba'da maghrib kita mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini awas nih. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang banyak salah. Suaranya cakep. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Suaranya cakep, cakep. Tapi walillah ilham. Salah. Anak aswaja takbir jangan ada yang begitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu. Ya. Coba sama-sama kita takbir. Yang mendengar takbir ini latihan. Ini bukan malam takbiran, ini latihan. Jadi jangan salah dengar. Ya, kepada yang dengar, yang ada di masjid, ini taklim sedang latihan takbir, ini bukan malam takbiran. Ayo kita sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah
itu? Kalau walillahil hamd, ilham dipanggil. Ya. Kenapa walillahil hamd? Walillahil hamd. Hi-nya itu dari Allah, lillah. Lillahi. Walillahil hamd. Hanya bagi Allah lah segala pujian. Walillahil hamd. Nanti kalau di masjid antum, di musola antum, di tempat antum ada yang walillahil hamd, kasih tahu, jangan dibiarin. Kasih tahu, jangan ilham terus. Ya. Jangan walillahil hamd, beritahu walillahil hamd. Ada pernah di masjid besar itu masih ada walillahil hamd begitu. Walillahil hamd. Kapan waktu takbirnya? Sejak malam Jumat. Ini umpamanya Jumat dan Idul Adha. Jumat, ya. Idul Adha kita tetap takbir. Kalau Idul Fitri setelah sholat kan diam. Kalau Idul Adha setelah sholat, nanti sholat zuhur, ba'da sholat zuhur juga takbir. Asar takbir. Pokoknya hari raya Idul Adha tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Takbir full. Besoknya tanggal 11 masuk hari tasyrik. Hari tasyrik yang pertama 11, 12, 13. Berarti kalau tahun ini Idul Adha hari Jumat, hari tasyriknya hari apa? Sabtu, Ahad, Senin. Nah berarti Sabtu, Ahad, Senin ini masih takbir. Ya, jangan sampai masjid sepi nggak ada takbir. Begitu. Nanti berhentinya hari apa? Hari tasyrik yang ketiga, ba'da sholat maghrib. Jangan takbir lagi. Terakhirnya asar. Begitu. Paham tuh? Ya, itu takbirnya. Kemudian adabnya secara singkat, nanti pada saat kita bangun subuh, ya, mandi, sholat subuh dan siap-siap untuk berangkat sholat Idul Adha. Nah, yang perlu diperhatikan sunnahnya, ada yang ngajak antum semua kita amalkan. Kata Nabi, kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Dan tapi ini bukan puasa, jadi salah kalau yang bilang kalau Idul Adha kita puasa dulu, salah. Bukan puasa, enggak makan. Minum boleh enggak? Minumnya air putih. Kalau susu sama aja makan. Ya. Kalau minum air putih boleh enggak? Teh boleh enggak? Nah, teh juga boleh gitu. Air putih boleh. Tapi kalau makan jangan. Kalau enggak usah teh lah, air putih aja lah. Ya, air putih. Biar kalau memang haus banget gitu, minum air putih. Makan jangan. Jadi bukan puasa namanya, bukan puasa. Menahan makan. Makannya kapan? Setelah sholat Idul Adha sudah selesai. Kita pulang ke rumah baru makan. Kalau Idul Fitri gimana? Kalau Idul Fitri sunnahnya gimana? Makan dulu. Jadi patokannya gampang aja. Idul Fitri kan sebelumnya puasa. Berarti hari raya sebelum sholat kita makan. Kalau Idul Adha kan habis sholat kita motong-motong nih. Nah berarti sebelumnya kita nggak makan dulu. Tapi bahasanya jangan puasa, ya. Menahan makan. Ada pertanyaan? Oh ya, ada ya. Ya. Dalam itu di dalam takbir walillahil hamd. Walillahil hamd. Itu ya haknya dipanjang. Walillahil hamd. Oh, iya salah Pak. Iya. Dia ngotot itu. Walaupun yang lain-lainnya udah pendek, dia tetap aja panjang. Iya salah. Walillahil hamd gitu. Iya salah juga. Jadi yang betul adalah walillahil hamd. Dan itu juga ada terusannya sebetulnya, sholawat ya. Ada tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Aneh kalau ingat itu jadi ingat Fathu Makkah. Ingat waktu pembebasan kota suci Makkah. Anda ingat betul? Oh, mengumandangkan takbir.
Makanya mudah-mudahan saya berharap betul di majelis taklim Aswaja ini kita betul-betul pakai itu. Yang paling simpel itu yang Idul Adha tadi, ya. Yang Idul Adha tadi paling simpel. Sebelum berangkat kita jangan makan dulu. Terus nanti juga kalau bisa antum yang muda-muda ini punya keinginan bisa motong. Sebab bagaimanapun memang kalau kita punya hewan kurban kita potong sendiri itu lebih afdal. Dan bicara hewan kurban ini ada tambahin sedikit tadi terlewat. Bicara hewan kurban yang afdal itu adalah kalau dari sisi daging al-aktsaru lahman, yang paling banyak dagingnya, ya, yang paling banyak dagingnya. Al-aktsar lahman, paling banyak daging. Kalau dari segi warna, antum yang mau beli hewan kurban, warna nomor 1 paling afdal putih. Warnanya apa? Putih. Kemudian yang kuning. Kemudian yang belang, putih sama hitam, dan yang paling bawah yang hitam. Jadi misalkan itu sebenarnya warna hitam ya. Wah, saya warna favorit saya warna hitam. Nanti di tukang hewan kurban nyari kambing warna, jangan ada putihnya sedikit pun ya, saya nggak mau. Karena warna favoritnya apa? Kalau bisa matanya juga hitam. Itu afdal enggak? Nggak hafal. Yang hafal itu apa? Yang warna putih. Tapi kalau nggak ada lagi kambing putih, yang ada cuma kambing hitam, sah nggak kurbannya? Sah tetap. Kurbannya tetap sah. Kurbannya tetap sah. Baik. Satu lagi yang banyak pertanyaan, ini jadi penutup kita. Jadi begini, banyak yang tanya katanya masalah cukur rambut dan kuku. Cukur rambut dan kuku, ya. Ini bagaimana sebetulnya? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah, tapi memang ada hadisnya. Hadisnya itu riwayat Ummu Salamah. Nabi bersabda kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, ada di antara kalian yang punya niat untuk menyembelih kurban, fala yamus sya'rahu, dalam riwayat lain basarahu, hendaklah dia tidak menyentuh bulunya, rambutnya, bulu-bulunya, jangan dimotong, jangan dicukur gitu. Dan juga jangan memotong azafirahu, jangan memotong kukunya. Ini hadisnya sahih dan hukumnya sunnah. Tapi prinsipnya ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya hewan kurban. Jadi kalau ada orang mau kurban tanggal 1 dicukur rambut, sah nggak kurbannya? Sah. Tanggal 5 cukur rambut lagi, sah tetap kurbannya. Cuma bagi yang pingin pahalanya itu sempurna, terbaik, maka amalkan itu. Sebelum masuk 1 Dzulhijjah, yang mau kurban itu cukur dulu rambut, potong kuku. Jadi masuk 1 Dzulhijjah tidak lagi cukur rambut dan potong kuku. Sampai kapan? Sampai selesai hewan kurbannya disembelih. Jadi kalau Idul Adha hari Jumat, motongnya hari Sabtu, berarti dia silahkan motong kuku lagi, nyukur lagi hari apa? Hari Sabtu setelah hewannya dipotong. Bukan patokannya Idul Adha, ya. Paham tuh?